Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam telah digambarkan sebagai agama fitrah, sifat bawaan semua manusia. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika kita mengetahui bahwa Islam diterima sebagai satu-satunya jalan hidup yang murni dan dapat diikuti oleh miliaran orang di seluruh dunia. Statistik menunjukkan bahwa dari setiap 5 orang yang memeluk Islam, 4 di antaranya adalah perempuan. Hal ini menepis anggapan keliru bahwa Islam adalah agama yang represif bagi perempuan. Berikut ini adalah salah satu kisah seorang wanita yang berserah diri kepada Allah sebagai Tuhannya, menjadikan Islam sebagai agamanya dan Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah. Sejak saya mengembangkan kemampuan untuk berpikir mendalam, saya selalu percaya pada keberadaan Tuhan Sang Pencipta Tunggal yang kepadanya segala sesuatu yang ada bergantung. Meskipun orang tua saya beragama Buddha, sejak usia 13 tahun, saya selalu berdoa dan meminta petunjuk kepada Sang Pencipta setiap hari yang dapat saya ingat. Namun, karena saya dididik dalam lingkungan Kristen, saya secara alami mengidentifikasi diri saya sebagai seorang Kristen. Sayangnya, pengetahuan saya tentang Islam sangat minim. Saya menganggapnya sebagai agama yang aneh, terbatas hanya pada beberapa negara terbelakang yang sebagian besar berada di Timur Tengah dan yang mendukung gaya hidup yang sangat represif, khususnya bagi kaum wanita. Saya kira kaum wanita Muslim dianggap inferior, budak rumah tangga yang pasif, sering dianiaya dan dipaksa bersaing dengan 4 orang untuk mendapatkan kasih sayang suaminya, yang dapat ditahan oleh suaminya jika dia mau. Sebagian besar ide-ide ini saya kembangkan dari desas-desus, interaksi dengan orang lain yang saya anggap tahu apa yang mereka bicarakan, dan beberapa film dokumenter tentang Iran dan Arab Saudi yang saya tonton di televisi. Ketika saya masuk universitas hampir 3 tahun lalu, saya bertemu dengan sejumlah mahasiswa Muslim dari berbagai latar belakang. Anehnya, bahkan bagi saya sendiri, saya tertarik pada mereka dan mengembangkan keinginan untuk belajar dan memahami lebih banyak tentang agama mereka. Saya mengamati betapa puasnya mereka dan sangat terkesan dengan keterbukaan dan kehangatan mereka terhadap saya dan satu sama lain. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kebanggaan mereka karena menganut agama yang mengandung banyak konotasi negatif. Saya perlahan-lahan menjadi terpesona dengan Islam, dan melalui proses pendidikan, saya mengembangkan rasa hormat yang lebih besar terhadapnya, bahkan daripada agama Kristen yang saya cintai. Saya tercengang melihat betapa salahnya konsepsi saya sebelumnya dan menjadi sangat terbebani dengan hak-hak istimewa, kesetaraan, dan pengakuan yang diberikan Islam bagi wanita. Saya menyadari realitas gaya hidup Islam dan kebenaran mengenai inovasi Amerika yang lemah yang disebut fundamentalisme Islam. Dikatakan bahwa siapapun yang memiliki akal sehat dan pikiran terbuka harus mengenali logika dan kebenaran ketika ia menemukannya, dan begitulah yang terjadi pada saya. Semakin banyak literatur, tanda-tanda dan bukti yang diungkapkan kepada saya, dan semakin banyak pula kecerdasan saya terstimulasi dan hati saya mulai tergugah. Saya ingin mengetahui segala hal tentang Islam, sudah merasakan rasa persaudaraan dan rasa memiliki di antara para pengikutnya. Satu hal yang paling membuat saya terkesan adalah betapa praktisnya Islam. Bagaimana Islam mencakup aturan dan pelajaran untuk hampir setiap aspek kehidupan, dan berkat kasih karunia Tuhan, saya akhirnya memahami kesalahan-kesalahan teologi Kristen dan konsep-konsep yang sebelumnya saya terima begitu saja. Pada tengah hari, tepatnya pada tanggal 14 Agustus tahun 1994, di hadapan lebih dari 20 orang saksi, saya mengucapkan syahadat dan menjadi seorang muslimah secara resmi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi
bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Saya tidak akan pernah melupakan kebahagiaan hari itu dan betapa hidup saya telah berubah hanya dalam waktu 1 tahun. Saya sering ditanya seperti apa rasanya menjadi seorang mu'alaf dan tentang kesulitan yang harus saya tanggung. Meskipun saya tidak ingin membahas topik ini karena rasa kasihan bukanlah prioritas saya, dalam hal ini saya akan memberikan beberapa contoh tentang apa yang telah saya alami. Pada periode hingga akhir Ramadan sejauh ini adalah yang tersulit untuk dilalui. Perselisihan keluarga terjadi hampir setiap hari. Saya dihujani dengan pelecehan melalui kata-kata, ejekan, dan ancaman. Dalam banyak kesempatan, kamar saya diobrak-abrik, buku-buku hilang secara misterius, dan pesan telepon yang memfitnah dikirim ke teman-teman saya dan orang tua mereka. Ada kalanya saya dikunci di luar rumah dan dipaksa untuk tidak makan malam karena daging babi sengaja disajikan. Bahkan hingga hari ini, semua surat saya dibuka sebelum saya sempat membukanya sendiri. Selain tempat tinggal dan makan, saya harus memenuhi kebutuhan finansial saya sendiri. Bacaan-bacaan saya seperti halnya percakapan saya melalui telepon dilakukan secara pribadi. Tulisan-tulisan saya dan kunjungan saya ke masjid atau tempat-tempat Islam lainnya harus selalu dirahasiakan. Saya juga tidak dapat mengunjungi teman karena mungkin saya dianggap telah dicuci otaknya. Saya tidak dapat melaksanakan sholat sebelum saya yakin tidak ada orang di sekitar saya. Begitu pula saya juga tidak dapat mengungkapkan kegembiraan dan perayaan saya selama Ramadan. Saya tidak dapat berbagi kegembiraan karena mengetahui seorang saudari lainnya telah mengenakan jilbab. Saya juga tidak dapat membahas pelajaran yang saya peroleh hari ini atau pidato yang disampaikan oleh seorang ulama. Selain itu, saya harus terus membela kaum muslim dan Islam yang digambarkan di media-media, juga melawan segala gambaran negatif yang dengan keras kepala dipertahankan oleh orang tua saya. Mereka memandang saya dengan ekspresi jijik yang hampir tidak tertahankan. Saya sekarang merasa tidak aman tentang kasih sayang orang tua saya dan terus-menerus khawatir tentang seberapa besar saya menyakiti mereka. Sepanjang bulan Ramadan, ibu saya tidak berbicara kepada saya sekalipun. Saya harus mendengarnya berulang kali mengatakan bagaimana saya telah mengkhianati keluarga. Permohonan saya kepadanya tidak berhasil. Saya diberitahu berulang kali bahwa apa yang telah saya lakukan tidak dapat dimaafkan begitu saja, dan jika ada kerabat atau teman kami yang sudah tahu, orang tua saya pasti akan dikucilkan. Namun, saya tidak mengaku memiliki kehidupan yang menyedihkan. Saya lebih puas dan damai sekarang daripada sebelumnya. Tujuan saya menceritakan semua ini adalah untuk mencoba menunjukkan kesempatan yang banyak dimiliki oleh Anda yang seringkali dianggap remeh dan dikucilkan oleh keluarga, tetapi hal ini sangat berharga bagi banyak mu'alaf seperti saya. Jika hanya merenungkan kesulitan-kesulitan ini saja, berarti saya tidak memperoleh apapun dengan menjadi seorang muslimah selain kepedihan. Sebaliknya, Islam telah memberi saya begitu banyak pahala yang besar. Saya sangat merinding membayangkan betapa indahnya surga sebagai karunia ilahi yang tak ternilai harganya. Pada saat saya masuk Islam, meskipun saya telah menerima Islam sebagai kebenaran, saya tidak menyangka perubahan besar yang akan terjadi pada diri saya. Bahkan saya terkesima dengan betapa banyaknya saya menekuni ilmu, betapa Islam selalu ada dalam pikiran saya setiap saat, betapa besarnya rasa tanggung jawab saya terhadap umat, hingga saya merasa diri ini menjadi seorang muslim dalam setiap hembusan nafas. Seiring berjalannya roda kehidupan seorang dalam Islam, maka Islam telah menyebar dan meliputi segala dimensi spiritual dalam diri saya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah berfirman,
Ketika seorang hamba semakin mendekatkan diri kepadaku, maka aku menjadi telinganya yang dengannya ia mendengar, menjadi matanya yang dengannya ia melihat, menjadi tangannya yang dengannya ia memegang, dan menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Hadis riwayat Bukhari. Inilah persisnya pengalamanku. Hebatnya lagi, dari satu agama ini, saya memperoleh wawasan universal yang mendalam tentang cara kerja perilaku manusia, kehidupan sosial, geofisika, dan astronomi. Seiring bertambahnya usia, semakin jelas bagi saya bahwa Islam telah menjawab dilema sosial dan ekonomi di zaman kita. Selama setahun terakhir, saya mengembangkan pengetahuan Islam yang cukup luas dan telah mempelajari ayat-ayat Al-Quran dengan lebih rinci. Tidak sekalipun saya menemukan sesuatu yang membuat saya meragukan keaslian Al-Quran dan hubungan Islam bagi masyarakat modern. Tidak ada keraguan satu detik pun. Islam adalah satu-satunya agama yang benar-benar saya yakini dan semakin saya imani setiap hari dalam menjalankan ritualitas ibadah. Lebih jauh lagi, saya telah membangun identitas jati diri saya hingga saya lebih percaya diri menjadi wanita seutuhnya dan orang kulit berwarna yang lebih kuat. Saya lebih menyadari keberadaan saya dan lebih damai dalam perjuangan saya. Jika saya telah mencapai sesuatu melalui cerita dalam tulisan ini, harapan saya adalah bahwa saya telah menggambarkan kebesaran dan belas kasih penguasa agung kita yang membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 23. Sungguh saya telah diberkahi menjadi salah satu dari para mu'alaf yang secara pribadi telah menerima cahaya Islam dan hatinya telah dipancarkan untuk menerimanya. Demikianlah kisah ini diceritakan oleh saudari kita Asia Abdul Zahir. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.